saya, Kak Endah. Kali ini kakak akan membacakan buku berjudul Sinar Matahari, karya Vivadilah dengan ilustrator Adi Pagi. Buku ini merupakan salah satu seri cerita cuaca yang diterbitkan oleh Tiga Ananda. Yuk, kita baca sama-sama. Wah, langitnya biru cerah. Lihat itu, segumpal awan biri-biri muncul. Dan si angin bertiup sepoi-sepoi. Suasana pagi ini sejuk sekali. Lihat, burung-burung keluar dari sarangnya. Mereka terbang tinggi di angkasa. Hewan-hewan hutan juga asyik bermain dan mencari makan. Hari ini cerah. Selasa berawan. Rabu cerah berawan. Kamis hujan. Nah, ini artinya perakiraan cuaca hari ini cerah seharian. Hore! Apa yang kalian lakukan saat cuaca cerah? Perakiraan cuaca adalah kemungkinan keadaan udara 12 hingga 24 jam yang akan datang. Kalian bisa belajar dan outbound di alam terbuka deh. Cuaca cerah bikin belajar lebih menyenangkan, bukan? Ayah bunda kalian pasti juga lebih semangat bekerja. Pohon, semak, dan rumput juga sibuk bekerja. Daun-daun menyerap sinar matahari dan karbon dioksida. Sinar matahari dan karbon dioksida kemudian diolah jadi glukosa dan oksigen. Oleh tumbuhan, sebagian glukosa disimpan dalam buah yang nantinya bisa kita makan. Wah, enak ya. Pantesan buah rasanya manis karena mengandung glukosa. Emang glukosa itu apa sih? Karbon dioksida itu apa sih? Oksigen apa lagi? Bingung ya? Oke, kakak jelaskan ya. Jadi, karbon dioksida adalah hasil pernapasan makhluk hidup yang bermanfaat saat proses fotosintesis tumbuhan. Karbon dioksida biasanya kita keluarkan melalui paru-paru, kemudian ke tenggorokan, dan lanjut lagi ke hidung atau ke mulut. Coba deh adik-adik hembuskan nafas, bisa nggak? Nah, kalau adik-adik coba tempelkan ke depan mulut, ada udara yang keluar nggak ya? Ada angin yang keluar nggak ya? Coba ya, 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman bisa merasakan angin atau udara yang keluar dari mulut, itu tandanya karbon dioksida sudah keluar dari paru-paru kalian. Nah, glukosa apa sih? Glukosa adalah salah satu karbohidrat yang banyak terkandung dalam buah-buahan. Biasanya kita menyebut dengan gula. Adik-adik pasti tahu kan apa itu gula? Ya, gula itu yang rasanya manis. Sedangkan oksigen adalah gas di udara, tidak berwarna, tidak berbau, dan bermanfaat untuk proses pernapasan makhluk hidup. Kalau kita menghirup nafas, tarik nafas, nah akan ada udara yang di sekitar kita masuk melalui hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, udara tersebut disebut dengan oksigen. Waduh, si angin mulai bertiup lebih kencang nih. Rasanya kering dan berdebu. Suhu udara juga meningkat. Makin siang, cuaca berubah makin panas. Gerah deh.
Suhu udara adalah keadaan panas atau dingin udara di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Artinya, aku sudah hampir di atas kepala kalian. Bayangan kalian makin pendek, sinarku makin terik. Coba cek jemuran, pasti cepat kering. Petani dan peladang senang dengan cuaca panas. Mereka menjemur hasil panen mereka agar awet. Panen petani garam pasti juga berlimpah. Saat cuaca panas, aku menyebabkan air tanah, danau, sungai, dan laut menguap. Sinarku juga menguapkan air di pepohonan dan tumbuhan. Air yang menguap lalu menjadi awan. Panas dan sinar yang kukeluarkan tidak menimbulkan polusi loh. Para peneliti bahkan menciptakan alat untuk menangkap panas sinarku. Alat ini mengubah energi panasku menjadi listrik. Polusi adalah limbah yang membuat udara, air, atau tanah menjadi kotor. Saat cuaca panas, kalian jadi mudah gerah dan haus karena cairan dalam tubuh menguap. Aku punya tips agar kalian tetap segar di cuaca panas. Pertama, minumlah air putih banyak-banyak agar cairan tubuh terjaga. Kedua, saat beraktivitas di luar, pakai baju berbahan kaos. Jangan lupa pakai topi untuk melindungi kepala dari panas dan silau. Saat panas berkepanjangan, rawan terjadi kekeringan. Sumber air berkurang, sungai dan danau airnya menyusut. Bahkan lama-lama tanah bisa kering dan pecah-pecah. Kasihan ya. Kekeringan adalah keadaan wilayah saat kering dan kekurangan air sebab hujan tidak turun. Di musim kemarau juga rawan kebakaran hutan loh. Kebakaran terjadi karena daun-daun kering saling bergesekan. Gesekan daun kering juga bisa menimbulkan api. Wah, bahaya ya kalau begitu. Kasihan dong ya hewan-hewan yang ada di hutan. Mereka jadi tidak punya rumah lagi. Oh iya, kalian bisa membuat api dari sinar matahari. Caranya, ambil kaca pembesar, fokuskan sinarku ke suatu titik di kertas. Lama-lama, kertas gosong dan terbakar. Ini bukti sinar matahari bisa menimbulkan api. Kayaknya seru ya kalau kita praktik. Oke, kita coba praktik di video selanjutnya ya. Hei, burung-burung sudah terbang pulang ke sarang. Tak terasa ya sore menjelang. Waktunya aku terbenam. Kalian juga harus segera pulang dan makan malam, bukan? Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa nonton video berikutnya.